Tapi endingnya luar biasa ya dia kemarin ya. Dramatis luar biasa. Iya, Dia juara dan dia bisa membalikan keadaan itu. Iya, Itu mau bilang Gundogan yang dari Jerman ya Bapak? Oh pasti. Pasti. Iya kan? Cara Pahlawannya dia. cara Pep berpikir masukin Gundogan itu ya. Saya akui kan. Berubah Butuh mental pemenang ya gitu ya. Dan mengubah permainan. Setelah Masuk tertinggal barang 0-2 gitu. masuk gitu kan. Ya, selamat datang kembali di Helmi Bicara. Jadi ini namanya Helmi Bicara, tapi kita tamu-tamu saya bicara, siapa yang bicara nggak tahu lah pokoknya. Jadi kalau ada protes kok Helmi lebih banyak ngomong, namanya aja Helmi Bicara gitu. Namanya Helmi Bicara. Dan tamu saya hari ini kita bukan interview ini. Kalau interview itu kayaknya mau masuk kerja gitu ya. Kita ngobrol. Dua pandit, wih, papan atas Indonesia ya. Yang pertama adalah ini sahabat saya, Roni Pangemanan. Iya. Bung Ropan. Terima kasih Mas sudah datang. Namanya di ini. R66. Ini punya lu tuh punya gue nih. Inilah Ropan. Ini Ropan ya. Ini Ropan. Roni Pangemanan Ropan. Roni Ropan. Asal jangan lagi roti panggang. Roti panggang. Ropang, roti panggang. Ropang. Itu kalau orang Makassar Ropang itu Iya, nyebutnya benar. ya. Orang Makassar itu Ropang. Dan yang kedua adalah wah ini penggemarnya banyak banget. Iya. Tommy Welly kita nyebutnya Toel. Terima kasih Mas. Asik banget ya. Ya, bisa hadir di sini. Ini kalau kostum gua Meksiko karena saya tuh agak-agak dulu di California banyak Hispanic ya. Ya. Mexican. Kalau ini memang ini in the blood, Bayern. Merah juga sama kita MU kan. MU, Di ya. Rotten kok orang bilang di Rotten. Di Rotten. Merah. Di Rotten, merah gitu. Iya. Sana jadi wasit. Nah, ngomongnya agak pelan dikit gitu. Oh gitu ya? Ya filosofi. Saya jadi FIFA aja. FIFA Jadi aja. jadi wasit. Rising Star ini. Calon ketum PSSI Calon berikut. ketum PSSI. Saya setuju itu. Mas. Iya. Saya setuju Iya. itu. Kalau jantung masih kuat ya kan? Gitu ya? Ya nggak mau masih bersedia untuk stroke, silakan aja. ngurus apa? Tapi Toel ini Ya. diusulkan untuk jadi salah satu orang Indonesia wakil di AFF. Ya. Terus Itu kan bercanda aja itu. Jadi tadinya kan Ratu Tisa. Oke. Udah nggak ada sekarang. Jadi yang salah satu kandidat beliau. sampai sekarang ya? Enggak. Enggak, Itu bercanda aja bercanda di di grup, tapi Di grup. dia diusulkan. grup orang-orang bola. Orang bola semua. Ya. Orang bola yang stres atau orang bola yang lagi di dalam circle? Campur ya? aduk. Tapi memang untuk pengamat dia cocok. Untuk Oke. wakil harus ada orang. Sebelum kita lanjut nih, kan Ya. sekarang PSSI itu kan protes terhadap pertandingan antara Vietnam Thailand. Menurut gue sih gimana sih? Menurut Bung Toel? Menurut saya sih jadi kelihatan seperti orang baru kenal bola. Iya. Iya kan? Iya. Harusnya nggak perlu Nggak perlu bereaksi lah ya. terlalu apa ya namanya? Bisa Reaksi aja yang tuh. terlalu berlebihan lah. Bisa aja kan? Iya. 2013 di Myanmar SEA Games Iya. kita diuntungkan dengan regulasi itu. Iya. Myanmar pikir dengan menang 1-0 dia lolos. Ternyata Sementara Indonesia di pikiran anak-anak 4-0. Padahal regulasi bilang penentuan pertamanya head to head. adalah head to head. itu Akhirnya ada Indonesia aturan. Nah menang ini 1-0. sosialisasi ini yang tidak nyampe. Malas Dan itu kan baca, kan? udah disetujuin sebelumnya dong. Iya, Bukan karena untuk sebelum pertandingan aja kan? Betul. Iya. Let's say katakanlah itu jadi tidak isu lagi gitu. Ya. Walaupun sempat diucapkan oleh Ketua Umum, oleh PSSI. Sinteyong pun sempat terpleset kejebak kalau menurut saya sih dengan ikutan ngomong regulasi jadul. Kan nggak penting ya menurut saya sih ngomong Iya, mau begitu jadul, mau pelatih. nggak ya kan, ya. Iya. Belakangan soal fair play. Fair play 10 menit terakhir pertandingan Vietnam-Thailand. Menurut saya sih agak terlalu berlebihan juga karena dalam konteks sepak bola ini kan yang normal. Kalau kita jadi Vietnam dan Thailand pasti di 10 menit terakhir kita mau main safe aja kan, nggak mau ambil resiko gitu loh. Ini normal. Ya menurut saya sih itu sesuatu yang memang karena logika turnamennya jadi seperti itu. Karena mereka diuntungkan di pertandingan terakhir sementara kita akan ditentukan oleh hasil mereka. Kalau menurut saya salahnya sendiri kenapa kita nggak menang lawan Thailand dan Yes, Vietnam? sama Vietnam. Iya. Kesalahannya di kita harus satu ambil poinnya. tuh. Mainnya di sini kok. Betul. Itu aja kesalahannya. Masalahnya Iya. kita bisa bikin gol ya. Ya. Betul. Saya beberapa jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada Itu yang pertandingan susah. orang. Nah, itu yang berat. Setuju nggak? Kalau setuju saya. Kalau Iya. menggantungkan nasib. Dan kalau bicara seperti ini juga kita kan pernah melakukan itu. Lah, iya Piala dong. Tiger tuh. Ya, Ya, Mursyid sepak Effendi. bola gajah ya. Bola gajah. Itu lebih sakit lagi tuh. Mencetak gol ke gawang sendiri kok. Gimana coba? Mursyid Effendi. Iya kan? Pernah, masih ingat. Dan juga Lebih di Piala parah. Tiger Tom ya. ya 98 98. 98. Itu rame betul itu. lawan Iya. Thailand. Susah mau dibikin gol, akhirnya dia hajar aja ke gawang sendiri. Itu dulu menghindarin Vietnam ya? Menghindari siapa tuh? Thailand ya? Vietnam. Vietnam ya? Iya, kita Dan main harus sepak pindah bola, kota. sepak bola gajahnya lawan Thailand. Lawan Thailand. Jadi it's normal aja.
Gimana kita bisa membuktikan permainannya wajar atau tidak wajar? Gue tanya apa? Lu kan cukup bergaul di situ. Gimana kita ngebuktiinnya? Makanya kan kalau itu sih kita agak sulit atau terlalu tendensius bilang itu main mata, main ya. sabun gitu. Ya. Karena buat saya itu adalah bagian dari strategi mereka ingin aman, main aman di akhir gitu. Kalau itu kan. Kalau yang hal-hal yang aneh yang di luar dugaan tuh kita lihat kecurigaannya misalnya keputusan wasit, penampilan yang kayak terlalu ekstrim, gol bunuh diri, penalti yang sengaja dibuang, 1 lawan 1 nggak mau bikin gol. Nah, itu boleh lah kita. Ini kan nggak segitunya kan? Nggak segitunya. Asalnya main normal, lalu kemudian 10 menit terakhir mereka nggak mau saling serang. Tapi saya pikir ya, apapun hasilnya, kita tetap bangga dengan penampilan anak-anak Indonesia, Garuda Muda, dan kita tetap bangga dengan Sinteyong. Setuju, Pak? Iya, saya setuju. Dan luar biasa. Luar biasa. 11 poin kok sama seperti Vietnam dan Thailand. Oh iya. Iya kan? Dan mencetak gol paling banyak, 17 gol. 17 gol. Iya, hanya kemasukan 2. Sayangnya tidak dihitung ya. Iya, memang itu hanya kalah dengan regulasi ini kan. Iya. Tapi luar biasa. Luar biasa lah. Penampilan kita luar biasa. Sekarang saya kalaupun kalah itu kita worth it gitu. Kita tuh kadang-kadang bukan menang kalahnya tuh. Di lapangannya itu membanggakan atau tidak tuh permainan. Setuju. Ya Tom ya? Iya. Ini sih apa ya? Kemakan omongan sendiri karena target juara, karena segala macam. Jadi kebalik sendiri menurut saya sih, baik itu elit sepak bolanya, tim kepelatihannya kebalik sendiri. Padahal anak-anak sih menunjukkan apa yang mereka punya lah. Kalau mereka salah normal kan, namanya U19 masih tempatnya salah. Senior aja masih ada salahnya gitu kan. Jadi buat saya sih mereka tetap harus diapresiasi. Ada salah pun normal, tidak perlu dihukum. Kalaupun bagus kita nggak perlu lebay, langsung wonderkid lah. Cuma saya harus bilang, saya kagum waktu lawan Myanmar itu nomor 15. Zanadin Faris, bagus. Anak Bekasi yang main di Persis Solo. Badannya mungil kecil tapi mainnya bagus. Jadi kita pikir nggak ada Marcelino Ferdinand, Kropos kan? Ternyata ada juga yang bagus gitu loh. Dan sejak lawan Filipina, itu ada juga selain Zanadin itu, ada Presi. Ya, anak tuh bagus sekali. Ada anak Makassar juga, Rafli. Asur. Ini bagus. Jadi menutup kekosongan ketika orang berharap bahwa tidak ada Marcelo, ini bahaya. Nggak ada pemimpin, nggak ada playmaker. Tapi dia bermain bagus sekali. Itu yang Sinteyong lakukan. Jadi saya pikir luar biasa Sinteyong. Jadi kita tetap kita dukung lah ya. Dan kita masih punya harapan untuk ke depan. Masalahnya kan cuma satu kemarin. Apa? Nggak bisa bikin gol ke gawang Thailand sama Vietnam. Itu aja kok masalahnya. Dan itu biasa aja di lapangan. Itu aja. Di lapangan biasa aja gitu. Kalau kita bisa bikin gol, 1-1 selesai. Dan menjadi evaluasi aja bahwa Vietnam dan Thailand masih menjadi hambatan, masih menjadi handicap, barrier buat menjadi Indonesia. momok lah buat kita. Ya, AFF, SEA Games, sama saya bingung pembagian poolnya ya. Sementara di pool sana timnya relatif lebih lemah, cuman Laos, Malaysia, Singapura gitu. Sementara undian itu kan dilakukan oleh pengurus ESCO. Ya sudah. Di depan AFF kan ESCO yang ambil sendiri dan dapatnya ya itu. Tapi seedingnya kayak apa ya? Nah itu. Ya harusnya potnya kan harusnya bener ya. Dibedakan ya kan. Tuan rumah sendiri, yang unggulan sendiri siapa gitu kan. Thailand misalnya di sebelah. Iya dong. Gitu enak. Tidak boleh jadi satu. Ini 3-3 langsung di situ. 3-3 di situ. Nah itu. Iya bang, baku pukul lah dia. Baku pukul lah, baku hantam. Baku bunuh lah mereka kan. Baku bunuh. Baku sih kan. Oke, kenapa saya undang dua pandit? Karena kita R66 punya rencana luar biasa ya. Dalam rangka kita tahu penggemar bola itu luar biasa. Olahraga yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia itu adalah sepak bola. Kalau timnas Indonesia terutama lawan Malaysia, kita melupakan seluruh perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan agama, ya utang aja kadang-kadang lupa tuh. Waktu main, habis main tagih lagi. Ya jadi itu luar biasa dan kita ngelihat gejala nobar luar biasa ya. R66 kemarin kita memulai UCL yang nonton kita final 1,1. Kemudian Piala FA aja itu yang nonton kita final 600.000 sekian. Dari semifinal bang? Dari semifinal. Dan lucu yang ditonton itu cuman nobar orang nobar. Orang nonton kita. Oleh karena itu R66 Media. Ya kita udah mulai kemarin tuh, ya kita udah mulai ya tanggal 12 Juli kemarin kita mencoba untuk nobar padahal itu cuma precision ya. Precision MU lawan Liverpool. Ya orang bisa bilang ini kan coba-coba, tapi yang nonton alhamdulillah lebih dari 300.000 penonton ya dan kita udah dilengkapin dengan dua pandit ini ada Tommy Welly yang analisanya tenang,
tajam, menghanyutkan, luar biasa, idaman banyak perempuan. Tenang menghanyutkan. Langsung haus potong. Minum dulu. Begitu bilang ada idaman para perempuan. Lah iya Haus lah. langsung potong. Bola tuh dekat sekali lah dengan WAG lah ya. Wih. Dan Ropan ini sahabat saya lama. Jadi beliau lah dulu, ini penulis senior, komentator senior. Alhamdulillah masih sehat. Ya. Beliau inilah dulu yang memberikan saya kesempatan nulis NBA pertama kali. NBA. Dan langsung orang saya semua baru tahu. pulang tuh dari Baru Amerika tuh. pulang. Dia cari saya. Iya. Bu Helmi. Wah, siap. Suara pembaruan. Suara pembaruan. Suara pembaruan. Tapi saya tahu sejatinya beliau adalah orang bola ya. Zaman dulu kalau kita ngomong pandit itu juga beda-beda ya. Dulu kita ingat siapa? Edi Sopian ya. Ya, betul kan? Almarhum Roni Pati. Rodi Pati ya. Iya. Oh bagus juga tuh ulasan-ulasan. Tenang ya. Betul. Edi Sopian tuh dan berapi-api gitu. Almarhum John Halmahera. John Halmahera. Almarhum juga. Suara pembaruan juga. Suara pembaruan. Iya. Udah banyak yang meninggalkan kita ya. Iya. Apa Sumo Hadi Maris juga? Sumo tidak Semua tahu. mendiang juga, almarhum juga. Ya. Yang dulu tuh RRI itu ada Ripto Safidi. Ripto. Terus penyiar RRI yang dari Medan itu. Hasibuan segala macam itu gila. Ya melayang ya 1 sen pada 3 meter itu. TVRI dulu Sambas juga sih. Sambas ya, tapi itu orang RRI semua. Dari semua ya? Orang ya Yasir Den Haas. Yasir Ya Den itu Lukman adalah apa? Lukman Praitno apa? Lukman. Ke sini lagi. Iya ya, itu orang dulu kan penyiar TVRI itu adalah berasal dari RRI itu. RRI. Ya. Oh, iya. Jul Haider ya. Haider. Wah, dasar Radio suaranya Voice. bagus. Yang gitu dulu. Microphone voice. Oh, microphone voice. Microphone voice dan keren banget. Kalau ya berliku-liku dia, Berliku-liku dia, memotong bola ke sana. memotong bola ke sana. Iya, iya. Rito Safidi, Rito Safidi. Sayang sekali. Rito, Ya. sayang Melenceng sekian senti dari kau. Waduh 4 meter itu selisih. Orang kita ngeliat orang di radio ya kan. Di radio. Dicocor. Dicocor itu. Kemarin saya nonton ada satu legend dari Persebaya gitu. Penyiar Surabaya lucu juga tuh ya. Kayaknya boleh juga itu dibangkit ulang gitu. Zaman-zaman Tapi dulu. yang nonton orang tua semua. Ini yang nonton YouTube kita ini anak muda. Muda ya? Orang- Benar. Ini persoalan. Jadi kita menghadapi regenerasi. Ya. Ya kita sekarang pandit-pandit sekarang tuh alirannya lain lagi. Ada Coach Justin itu fenomenal Coach, tuh. ya. Temen gua Fenomenal. satu itu fenomenal. Ada loh orang hidup cuman dari jadi pandit. Gitu ya? Coach Justin itu. Iya. Haternya banyak, tapi dipelihara sama dia. Dipelihara, dibina semua. Dibina tuh. Ada jadi domba gitu. Banyak domba. Jadi haternya itu dididik jadi domba. Oh. Wah, di mana? Itu istilah dia, no coach, no party. Dan nggak boleh dikritik, bahaya domba-dombanya ngamuk tuh. Iya. Iya. Wah, Bahaya. kalau kita ngerti koci, diblok sama dia. blok. Dan banyak bloknya, sampai 10.000 masalah. Kita punya jasa ya. Iya. Dan sekarang koci siaran sendiri, kita siaran sendiri. Oke. Jadi ini keren banget dan kita Bung Toel, gimana melihat fenomena orang nobar ngelihat orang nobar? Ya ini hal yang di luar dugaan, nggak pernah saya bayangkan lah. Sebagai orang yang dulu belajar komunikasi ini dulunya, mudanya mahasiswa komunikasi, nonton senior-senior di TV, curhat sedikit. Jadi waktu mahasiswa lihat apa ya, seri A dulu lah. Iya, iya. Waktu zaman TV swasta booming, saya nonton karena seneng bola. Siapa tuh? Rayana Jakasura. Ya kan. Oh. Di TV seperti itu kan. Apa almarhum Gregi. Andi Darussalam juga. Andi Darussalam, Iya. Gregi. Roni Pati Nasarani. Iya. almarhum. Dali Tahir juga. Iya. Dali Betul. Tahir. Dali Tahir. Oh iya. Lalu saya bilang, saya bisa nih kayak begini, saya bilang begitu. Oh, gitu? Terus? Kejadian. Jadi memang identitas saya adalah sepak bola, jurnalis, media, dan akhirnya jadi praktisi bola lah. Keren. Tapi gue udah cerita tentang dia tuh, gue udah cerita. Tommy Kenapa? nggak bisa lupa, Mas. Kenapa? Sama dia. Jadi dulu zaman ini kan sama-sama kita. Iya, ini. iya, iya. Sama-sama. Ya, dia dari Antv lah dulu kan. Iya. Ya, Tom ya? Iya, iya. Dia berhenti dulu. Terus? Gitu, gue bilang, Tom, lu di mana? Gue udah keluar bang. Lu ikut gue deh. Wah, rame kan? Liga apa? Liga Italia. Liga Liga Inggris. Kita bikin majalah Liga Italia pertama di Indonesia. Oh itu ya. Liga Kayak. Italia Semantong. Semantong. Iya, Liga Italia sama Inggris. Liga Inggris. Iya. Kita booming, bagus Semantong. Nah, saya kan udah komentator ada penawaran Irwan dari Gregi dari SCTI kan. Iya, iya. Gue bilang ada satu Racing Star Tommy, coba masuk. Wah, dia dipakai. Masuk, bagus. Nulisnya bagus. Oh, Iya, iya. sama-sama kita bikin majalah itu. Naik sama Tommy itu. Wah, sampai jadi komentator Mas. Wah, jadi kita berdua bergandengan sampai ketemu Ketemu di lagi di R66. sini sekarang. Ketemu lagi di sini. Iya. R66 mempertemukan kita berdua. Dia ini luar biasa. seangkatan Yusuf ya. Iya, dia. Bungkus, Ya, bungkus, ya, ya. bungkus nah ini. Nah,
Wah, itu. Toel. Terus ada Gita Suwondo. Iya. Oh, Tris. Dulu suaranya keren banget tuh. Olan Fatah. Pembawa acara semua kan. Tris Irawan. Sementara Ropan ini lebih dari kepenulisan dari awalnya ya. Ya, menulis. Beliau adalah wartawan. Ya. Tapi menulis bola terus, Mas. Menulis bola terus. Dari awal memang bola. Konsisten. Konsisten. Ya. Sampai terakhir dengan Tommy ketemu kita bola terus. Oke. Nggak pernah kita ke bulu tangkis kemana-mana, nggak. Bola aja terus. Siapa yang jadi idola dulu apa, Ropan? Idola apa? Bola. Idola untuk apa jadi komentator? Jadi komentator. Saya kan dulu itu lihat kan, ada Edi Sofian dulu kan Ya, bagus-bagus. ya. John Siapa Halmahera yang itu kan dulu? senior Tepat, saya. ya. Dan ketemu di kantor, saya sempat ngobrol dengan beliau. Mas, bagaimana ini? Oh, begini, Pan. Nah, orangnya kan tenang tuh. Ya. John Halmahera. John Halmahera. Iya, bagus. Dan di pengalaman dia luar biasa sebagai jurnalis meliput di Piala Dunia. Ya, saya banyak tanya-tanya ke dia. Dia memberikan masukan-masukan itu dan akhirnya kita coba. Jadi, lu bisa kok, dia bilang gitu. Dia bilang, bagus lu, bisa. Masa nggak bisa? Udah, kita bikin lah. Kita coba terus ya. Jadi, yang penting menulis itu, lu bilang lu mesti hobi benar tuh. Ya. Lu harus menyukai itu. Kalau lu nggak menyukai, Selesai. lu harus nikmati tuh. Kalau lu nikmati, sama kayak main bola aja. Kan lu mesti menikmati di lapangan. Gitu. Oke, sekarang Tommy dan Bung Roni, kan sekarang terjadi shifting ya dari media konvensional Ya. TV menuju medsos. Saya lihat dua-duanya kan punya platform medsos semua. Toel punya di Gojek Bung Toel. Gojek Bung Toel. Saya Ini punya di Bung IG ya. Di YouTube juga ya. YouTube juga dan Ada Bung Ropan. Ya, Bung Ropan aja. Bung Ropan. Iya. Yang ini Ropan itu apa? Itu di IG kita. IG. Inilah Ropan. Apa bedanya dulu dari merajalela di TV sekarang di medsos? Ya karena perubahan era sepertinya ya. Ya. Perubahan era lalu dulu mungkin basic broadcast itu kan kita diajari lah. Selain kita belajar sendiri audio visual gitu kan. Oke. Jadi kita itu ada keilmuannya mungkin karena background kita jurnalis. Cover both side. Ya. Lalu kedalaman itu udah otomatis harus ada dalam diri in the blood ya. Iya, tapi ada perubahan era yang kemudian seolah-olah ya, kok seperti dinosaurus gitu kan. Fosil gitu. Akhirnya kita kan harus beradaptasi terhadap perubahan. Saya belajar sama anak muda lah. Iya. Diajarin, Bang, katanya digital gini. Udah saya tanya digital gimana gini. Abang bikin aja, saya katanya sederhana mulai ya sudah. Saya diajarin, dituntun sama anak muda lah. Kalau bicara tentang YouTube. Ya, sama Tom kita. Anak saya juga bilang begitu, kan daripada di rumah terus kan udah pensiun, Mas. Iya. Lu apa bikin ini dong? YouTube, bagaimana sih? Semua diajarin. Pusing gitu-gitu. Iya, Karena semua sudah lari ke digital, ke YouTube. Jadi jangan yang nulis-nulis lagi, sudah lewat itu katanya. Iya. Anak muda udah nggak baca Saya bilang sekarang. tuh, iya. Tania, Iya, Gaby, iya. bikin itu. Pak. Jadi diajarin sama mereka yang syuting pertama bikin, ya gue cuap-cuap aja, Mas. Iya, iya. Akhirnya jadi hobi juga, jadi boleh juga ini, enak juga. Gitu dari awalnya. Apalagi ada hasilnya ternyata ya. Ya. Ada Ternyata ada hasilnya. hasilnya tuh. Endorse masuk juga kan. Kencang ini. Mas, Kencang. Ini apa? Bagaimana nih kencang ini? Jangan, Pak. Ya, jualannya kencang kali dia. Prediksi. Atas bawah, Tom. Atas bawah, Tom. Gak ada lawan, gak ada ngomong atas bawah. Tahan, Tom. Ya kan? Iya kan, cuci ads. Yang lelean gak lagi? Kok pas yang di muka? Bukan di sini. Aduh, di muka. Lek-lekan di muka. Aduh. Ini menarik, saya cerita mereka. Tommy kan pernah masuk di struktur di PSSI gitu. Ya. Aduh, itu kalau dibuka itu banyak yang nggak boleh diceritakan, itu apalagi menyangkut nama ya kan. Iya. Tapi saya juga kan pernah juga dulu. Saya direktur futsal pertama tuh. Itu futsal zaman pertama. zaman Nurdin Halid. Itu PSSI itu udah berubah nggak, Tom? Apanya berubah? Masih begitu nggak permainannya? Lu yang Sekarang. di dalam. Sekarang Masih lah, masih masih. Nggak mudah berubahnya. nggak mudah berubah. Kepentingannya Betul. banyak. Oh, kepentingan banyak ya? Iya, Kepentingannya pasti banyak. Itu yang kemarin kita dengan coaching ngomong selama itu nggak berubah ya. Terutama dia mengkritik Komdis segala macam yang menjadi raja-raja kecil di setiap daerah ya. Jadi menurut dia sih memang agak sulit ini kita akan mencapai puncak. Bayangin aja ya, negara dengan penduduk terbanyak pencinta bola. Ya. Kita kan nomor 4 nih. 1, 2, 3 kan nggak suka bola. Cina nggak suka bola. India nggak suka bola. Amerika nggak suka bola. Ya. Kita nomor 4. Nomor 1 yang paling suka bola. Gila, pemersatu bangsa. Ranking 150 aja udah bangga. Nggak ada Naik di 50%. dunia, Mas. Nggak ada di dunia untuk level U19 itu ditonton tuh belasan ribu, nggak ada. Nggak ada. Tom, ya? Nggak ada. Untuk di Eropa dimanapun, Nggak kamu ada, lihat nggak stadion ada. sepi. Iya. Begitu Tapi kita luar biasa berharapnya dahaga kita untuk Luar juara. biasa.
Yang ada tuh nyaris juara terus. Nyaris ya? Iya, kita tuh almost terus tuh. Negara almost kita itu. Runner up. Terakhir hampir menang, kalah lagi lawan Thailand. Piala FF Oh juga. iya, nyaris masuk Piala Olimpiade, nyaris masuk Piala Dunia. Negara nyaris saja kita itu. Itu pun happy banget. Kan ada itu anekdotnya apa katanya? Satu-satu di Olimpiade Melbourne. Iya, itu Diomonginnya sampai dia sekarang. sampai sekarang. Iya, zaman itu ya. Nyaris mengalahkan Soviet. Itu bangganya luar biasa. Sampai pertandingan ulang. Pertandingan ulang. Pertama 0-0, berikutnya kena bantai. Diomonginnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Gak usah itu, Tom. Yang tahun 38, India Belanda. India masih Belanda. jangan, ya. Ngomongin sampai sekarang. Kita pernah ke Piala Dunia loh. Iya, Piala Dunia, India Belanda. Ya, jadi Isapati Wael dan kawan-kawan. betapa kita dahaga akan satu kejayaan dalam dunia sepak bola. Itulah please gitu. Kenapa nggak para pengurus ini berubah gitu ya? Kalau menurut saya sih udah serahin sama anak muda aja. Mantap. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah, Bos. Betul. Gimana, Bung Dan kalau Roman? bicara PSSI, ini paling tahu. Ini paling Lu katanya banyak. pernah masuk juga gimana sih? Dulu kan, zaman dulu kan. Tapi Beda. yang sekarang, saya bilang sekarang bagaimana tuh? Masih sama. Iya. Saya lagi mau ngundang Pak Iwan Bule ke ini. Saya udah DM belum dibalas. Mungkin saya akan WA langsung. Makanya Tommy paling tahu. Kita pengen banget. Selak-beluk di Kemarin dalam kita itu. bikin lucu-lucuan tuh, Pan. Andai Koci jadi ketum PSSI, ketum. tidak akan pernah. Cuman masukan dari dia, menurut saya menarik untuk kita simak. Tidak akan pernah. Ya, gue juga nggak milih Koci lah. Cuma kan apa yang dia sampaikan menarik lah. Kita dapat perspektif baru tuh. Ada masukan-masukan, Bu. Kalau Gimana? saya di posisi sekarang yang dulunya dari jurnalis, jadi komentator, lalu jadi pengamat gitu kan ya. Kan nggak semua komentator pengamat bola. Ya. Nggak semua tuh, Mas Helmi. Lalu kemudian dari pengamat saya jadi praktisi gitu. Ya. Sebetulnya secara pengetahuan bola saya bertambah ketika memasuki federasi. Dan memang saya banyak belajar lah, termasuk dengan Joko Driono saya sangat banyak belajar. Saya bersyukur untuk peluang belajar itu. Saya menyerap banyak. Lalu saya bisa ada course, ada pertemuan, ada conference gitu yang saya hadiri di AFC, itu juga memperkaya pengetahuan saya lah tentang sepak bola. Bagaimana itu FIFA, bagaimana itu AFC, bagaimana technical development dan sebagainya, itu membuat saya terbuka. Tapi memang di kita sepak bola dengan federasi, dengan organisasi yang begitu, kepentingannya banyak. Ada kepentingan bisnis, ada kepentingan politik di sana. Cuma Bercampur baur. susah diungkapkan gitu ya. Ada kepentingan pribadi juga. Oh ya, ada kepentingan pribadi juga. Towel cuma senyum, Mas. Kepentingan pribadi senyum ya. Iya. Saya waktu itu masuk di sekjenan kan, sekjennya Joko Driono yang merangkap waktu itu CEO PT Liga ya, di PT Liga. Betul. Seharusnya nggak boleh sih, secara normatif nggak boleh. Masa sekjen merangkap posisi yang harus diawasi kan. Nah, saya ada di sekjenan di bawah Joko Driono, jadi membantu sekjen. Jadi profesional posisinya. Ini penggemar bola lagi juga diributkan dengan satu topik ya, bahwa game-game nanti Liga 1 tidak terlalu prime time. Udah mendengar itu? Sudah mainnya. Karena untuk kepentingan televisi yang menyiarkan. Iya, betul. Karena bentrok, Tom ya, dengan Iya. Oh, iya, acara iya, TV iya. yang sinetron diutamakan Iya, lebih. itu sinetron Iya. diutamakan. Iya. Iya. Itu. Karena mungkin duitnya lebih banyak atau apa ya, kita nggak tahu ya. Pastilah mungkin Itu yang saya bilang salah satunya kepentingan bisnis gitu kan. Kepentingan bisnis itu banyak aja, salah satunya itu tadi. Kepentingan bisnis, tapi bagaimana menyeimbangkan itu yang seringkali nggak bisa. Tapi tuh, yang frekuensinya tuh. membeli stasiun TV mau diapain lagi? TV right-nya tidak murah. Saya kan pernah diserang, tapi orang tuh bukan menyerang saya dalam arti mereka kaget. Waktu saya dipecat jadi dirut TVRI, dan saya diserang, kenapa tidak mengambil Liga Indonesia? Kenapa ngambil Liga Inggris? Saya katakan, Liga Inggris saya dapat itu jauh lebih murah daripada Liga Indonesia. Jauh lah, 1/4, 1/5-nya. Dan orang kaget gitu. Ya memang begitu faktanya. Kenapa lagi Liga Indonesia mahal? Karena yang nayangin, yang beli right-nya cuma satu negara, Pak. Satu negara doang. Emang orang Brunei ngambil Liga 1 Indonesia? Tidak. Sementara Liga Inggris mungkin dibeli oleh ratusan negara tuh. Jadi murah tuh. Dan orang kaget. Ya, orang kaget. Walaupun kita bercandain, kalau Liga Indonesia kenapa mahal? Bonusnya banyak gitu. Ada tinju, ada... Tapi mungkin terlepas dari itu, Mas ya. Ya Tom, terlepas dari itu nggak boleh dong TV, terlepas duit banyak, TV ngatur jadwal untuk PSSI kan. PSSI yang mesti ngatur jadwalnya. Saya ingat Kepentingan sepak bola, kepentingan sepak bola dan kepentingan non sepak bolanya harus pas kan. pas, Ya. nggak boleh. Tapi
Nggak mudah tuh Mas Helmi. Nggak mudah. Kita tahu. Butuh orang Semua ada alasannya gitu. Ya. Saya sangat mengerti pihak TV-nya. Ya. Pihak TV-nya kalau mereka kan bisnis. Yes. Karena mereka pakai uang dari pemegang saham gitu. Yang harus dipertanggungjawabkan untung ruginya. Ya, selalu begitu. Paling top itu Liga 1 tuh taruh di TVRI. Iya. Tapi kan banyak TV lain juga yang bisa beli dong. Iya, kalau Tawar-menawar. masalah tapi TVRI kan tidak punya budget untuk membeli demikian mahal. Itu persoalannya. Kalau taruh di TVRI kan tidak kepentingan bisnis tuh. Ya, dan kalau ditaruh di TVRI yang nonton 200 juta. 200 juta penonton. Karena prime time kan bermain di situ. Oh iya, di prime time ada masalah. Masalah, iya. Masalah karena sekali lagi hiburan masyarakat Indonesia nomor 1 itu adalah bola. Sepak bola. Iya, itu. Nomor 2 bulu tangkis, nomor 3 sinetron, nomor 4 dangdut kali itu. Begitu ya. 4 besarnya. Ya. Kalau main di jam 7, jam 5 sore, banyak orang nonton tuh. Iya. Jam 7 lah. Nah, itu yang Kalau bisa- sini malam bagaimana lagi Indonesia Timur, Bung? Betul. Iya, betul. Kalau main 2 jam 10, jam 9 gimana? Oh, iya. Beda 2 jam, sudah jam Saya nggak 11. tahu gimana solusinya. Udah ada titik temunya kah? Saya kira susah Tom ya, berat. Karena itu kepentingan tadi. Biar TV mau ini, nggak boleh geser Jadi sinetron. leadership kuncinya dong. Iya. Mas Helmi. Kalau Leadership di saya ketua umum, organisasi saya kan PSSI. bilang nggak bisa. Kalau memang lu ini, walaupun ini saya kasih ke TV lain. Kan gitu kalau seorang, Iya. kalau udah ketua umum, kalau Mas Helmi yang ketua kan, nggak bisa. Saya mau di jam 7, jam 5 sore. Tapi jangan nuding saya harus jadi ketua tuh. Saya Saya tuh kan- di Twitter tuh, Pak Helmi dong. Jadi Nah, gagal. saya setuju nggak kalau Mas Helmi ditunjuk misalnya. Gue udah happy Setuju. begini lah. Hah? Saya jadi YouTuber aja Ya, tuh. itu kayak- Bebas ya kan. Ya, tapi kalau diminta kan, Enggak lah. serahkan semua yang lain. Enggak. Kita serahkan lagi ke Bung Ropan. Kuncinya Ada di yang lebih leadership federasi Mas Helmi. Dan itu Iya. adalah Exco. Di Exco itu hitam putihnya sepak bola kita di Exco. Ya, betul. Walaupun kongres yang tertinggi, tapi Oke. Exco yang berkuasa. Itulah yang terjadi tentang kekuasaan sepak bola. Memahami apa? Indonesia lewat sepak bola. Ada bukunya itu. Ada bukunya. Siapa yang garang? Enggak, maksudnya yang Ada bukunya? memahami dunia lewat sepak bola. Ada itu, Mas. Ada Itu buku. bagus sekali itu sih bukunya. Tapi kalau yang buku tadi saya ngarang judulnya. Lu dong tulis buku. Ya, itu Saya ada banyak buku baru nih. gua mau banyak bilang tuh. tuh. Lumayan lah. Ya tadi saya lihat-lihat buku Mas Helmi. Dia kayak banyak betul. terinspirasi tuh. Iya. Dan tertarik juga kan untuk Iya, iya. Saya komponen Saya sempat tuh. tanya-tanya tadi. Harganya berapa? Jualnya kemana? masuk di R66 tenang Jual aja, kalau sendiri, bukunya sudah ada, iya. di promo di sini. Kan sekarang udah masuk R66 nih. Iya. Jadi Tommy Welly, Iya. Bung Toel sama Bung Ropan Iya. sudah bergabung di R66. Tepuk tangan dulu dong. Nanti tiap nobar ya. Nobar ini tahun ini bakal gila nih. Liga Inggris akan sudah mulai big game ya. Kita akan tayangkan terutama di Big Six itu. Big Six. Liga Inggris. Dan jangan lupa ada Piala Dunia tahun ini. Piala Dunia. Ada Piala Dunia. Wow. R66 luar biasa. Luar biasa ya. Tapi belum UCL lagi kalau ke final Oh semifinal. UCL ya. UCL tuh pasti. Pasti kalau Pasti, ya. perempat final yang top jadi yang main pasti. Iya. Iya. Ya, jadi semoga kayak kemarin tuh ideal banget. Iya. Real Madrid yang fanbase-nya gede banget melawan Liverpool. Oh, yang fanbase-nya gede banget. Lo kalau Manchester City ketemu Spurs, mungkin tidak segitunya. Pep Guardiola. Pep. Iya, oke, tapi fanbase-nya tuh tidak banyak. Ini Di Asia Tenggara tuh cuman Filipina loh yang Ini penggemar Pep Manchester benar City. Oh, Pep ya. Guardiola. Iya, dia salah satu pelatih paling jenius lah ya. Setuju ya? Iya. Iya. Saya menyukai sejak dia main soalnya. Sering main. Main sebagai posisi nomor 4 pivot. Jadi buat saya sih unik. Di Dan Barca ya? itu apa warisannya Cruyff lah ya. Iya. Posisi iya. itu. Dia pemuja Cruyff banget ya. Iya. Saya pikir yang Tiki Taka itu kan penemunya Cruyff kan. Yes. Tapi Ya. yang menyempurnakan itu memang Pep. Menaikkan levelnya lebih tinggi. Iya, di level lebih tinggi. Rijkaard gitu kan Cruyff Tiki tuh Taka Rijkaard, ya. benar. Ya. Habis Cruyff Rijkaard ya. Ya. Baru Pep naik lebih. Dan itu dia bawa kemana-mana. Termasuk permainan Manchester City pun saya bilang sekarang ada Tiki Taka. Kalau nggak salah Tiki Taka itu adalah satu kata yang di announce oleh reporter tuh. Announcer aja gitu. Jadi dulu nggak dikenal jadi Tiki Taka tuh. Pass and move sebetulnya kan. Iya. Selalu Pass and move. triangle gitu kan. Iya, Secara triangle teknikalnya gitu. Harus ada Dia triangle. waktu itu dia teriak kayak di sini ada jebret. Nah, jadi daripada cuman jebret dia ada Tiki Taka. Jadi akhirnya itu dikenal sebagai Tiki Taka. Saya lupa nama penyiar apa radionya waktu itu, terkenal banget. Dan itu tercermin di City sekarang ya, kelihatan Ya, sekali ya. wow. Apalagi waktu masih ada David Silva. Ya, luar biasa tuh, Bernardo Silva, David Silva. Iya, Silva Iya, itu. luar biasa, Mahrez. Bayangin dia kemarin juara IPL tanpa penyerang.
Yes. Ya, itu. Tanpa penyerang. 99 gol tanpa nomor 9. Nomor 9. Iya. False 9. Agero nggak keluar ya. Gapsusnya mandul gitu ya. Ya, Rekor jadi tertinggi sebetulnya musim kemarin 99 gol itu di 5 liga top semua orang Eropa bisa skor. adalah paling Mahrez, tinggi. Gapsus, Sterling. 16 pemain yang bikin gol Gila. di Manchester De City. Bruyne aja ngegolin ya. Yes, pasti. Kiper aja jangan-jangan nggak ngegolin. Kalau kiper penalti dikasih gitu, ngegolin juga dia ya. Ya, Ederson Moraes kan bisa ngambil penalti. Ya. Bagus. Tapi endingnya luar biasa ya dia kemarin ya. Dramatis luar biasa. Iya, iya, Dia juara dan dia bisa membalikan keadaan itu. Iya, Pasti itu mau bilang Gundogan yang dari Jerman ya, Bapak? Oh pasti, pasti. Iya kan? Cara Pahlawannya dia. cara Pep berpikir masukin Gundogan itu ya. Saya akui kan, berubah Butuh mental pemenang iya, ya gitu ya. dan mengubah permainan. Setelah Masuk tertinggal barang 0-2 gitu. masuk itu kan. jadi Gundogan kalau masuk. Toel ini kemanapun Pep pergi, Toel akan Iya, kesini. iya, saya suka. Waktu Pep ke Munchen, dia Munchen banget. tuh. Tiba-tiba bersaudara. Bersaudara tuh orang. Saudara saudara sepersusuan. Cilakai. Saya baca bukunya dan sangat menarik waktu dia menangani Barcelona 2008-2012. Sangat menarik. Iya. Itu sahabatnya itu Manel Estiarte. Dia seorang mantan atlet polo air, Olimpian karena juara Olimpiade, dan itu adalah sahabat dekatnya. Jadi yang pertama direkrut oleh Pep untuk menemani dia menangani Barcelona itu Manel Estiarte. Dia bantu suasana tim. Tapi dia butuh untuk istirahat dulu. Yes. Dia ke Amerika Sabbatical. dulu. Iya kan? Dan dia pilih hanya satu klub dulu sebelum dia lompat ke Manchester City ke Inggris. Siapa klub yang dia pilih? Munchen. Ampun. Ya, karena pasti di Munchen dia tahu kan. Apa Dia yang- pilih iya. klub yang sudah established. sudah matang. Fondasinya Fondasinya kuat. Pep, dia idola saya. Saya sempat mengidolakan Mourinho dan not anymore. Ya, untuk certain reason. Itu yang membuat saya terakhir itu makin nggak suka saya dengan Ferguson. Sebenarnya ada peluang Pep itu melatih MU. Itu udah kode-kodean. Udah kode-kodean bahwa nextnya itu adalah waktu masuk ke Liga Inggris, Pep itu melatih MU. Tapi Ferguson memperpanjang. Berarti 2 kali gagal dong Mas Helmi. Oh iya. Pep itu, Klopp juga kan. Sir Alex Ferguson tuh mau ambil Pep waktu selesai di Barcelona. Sebetulnya mau ambil jadi pemain. Tapi ada situasional juga nggak jadi. Akhirnya ambil Juan Sebastian Veron. Ya, dan dia Dan waktu jadi pemain. kesalahan Ferguson itu adalah menunjuk penggantinya adalah orang yang satu negara dengan dia, Scotland. David Moyes. Moyes. Dan itulah awal kehancuran dari Manchester United, kehilangan kesempatan untuk merekrut Pep. Soalnya kalau Pep yang melanjutkan, gila itu MU. Mungkin kalau bukan Ferguson David Moyes nggak akan ke situ, ya. Iyalah. Mungkin manajemen David yang pilih. Moyes kan Tapi pelatih dia yang mediocre rekomend. saja. Iya, Everton kan. Everton. Waktu zaman Dan Everton. nggak berkilau-kilau amat lah. Untuk melatih di MU nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk tim seperti Begitu udah Karena hancur. waktu itu masih ada Ryan Giggs segala Ih, macam. Oh, lagi bagus-bagus. lagi bagus, lagi 2013, gila-gila, iya. 2014 itu. Iya. Masih Luar biasa. bagus-bagusnya. Iya. Ya, jadi itulah yang terjadi. Bung Ropan kenapa gila banget dengan Bayern Munich? Bayern Munchen. Karena saya Jerman, tim nasional Jerman kan. Dari awal Jerman. Kalau Manado itu kalau ke Belanda kita masih Iya, masuk akal. Benar. Semua pasti Belanda. Ini kok Manado kan sendiri- nyasarannya ke Jerman. Jerman memang saya dari Ada dulu. ada cewek Belanda yang mengecewakanmu? Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin Suriname kan. Suriname. Iya. Dan rata-rata kenapa saya suka itu karena pemain-pemain Munchen yang bermain di tim nasional Jerman. Dari zaman Karl-Heinz Rummenigge dulu. Yes. Iya kan? Kayak gitu. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Dari zaman Gerd Müller, Franz Beckenbauer dulu kan. 74 terus. Nah itu yang saya suka. Jerman. Dan saya nggak mau pilih tim Inggris atau tim Spanyol. Atau tim dari Serie A. Tetap Munchen. Dan negaranya Jerman. Saya nggak mau Jerman kemudian klubnya di luar. Jadi saya pilih dua-dua. Munchen dan Jerman. Nah itu beda dengan orang-orang lain. Kan banyak orang lain pilih negara ini kok konsisten. konsisten dan dari dulu. Ada kan yang lain klub ini, negaranya ini. Emang di Jerman ada klub lain selain Munchen? Cuma Munchen memang. Emang Munchen? Iya. Cuma Munchen memang dari dulu. Dortmund aja. Makanya jadi Cuma satu paket. mendekat aja, apa? Iya. Makanya Iya, jadi satu iya, paket iya. ke tim nasional kan. Iya. Ya sudah. Menurut saya itu liga yang paling nggak sehat, Bung. Mestinya Munchen main di Inggris ya. Ya mestinya. Biar ada 3 merah ya. Iya, apalagi namanya Hollywood lagi ya, tim Hollywood. FC Hollywood. FC Hollywood gitu. Gitu. Memang sudah nggak pantas dia bermain di Bundesliga sih. Oh, iya, nggak ada lawan di situ. 10 tahun terakhir juara terus. Bayang Iya. juara terus. Dari 2013. Nggak menarik terus. lah. Udah Rekor nggak ya? menarik. Rekor. Sebelumnya Juventus. Itu kayak yang kata 9. pengamat itu.
Kayak pemilu Indonesia zaman dulu. Ya, yang kalau ini kan bisa dipredik. Gitu. Ya. Kalau Indonesia zaman dulu pemilu, sebelum pemilu pun udah ketahuan. Sudah ketahuan menangnya. Iya. Kayak di Bundesliga sama juga itu. Iya, kalau Sebelum bermain udah Munchen. kan dulu ada joke-nya begitu tuh. Negara mana gitu 2 bulan baru ketahuan pemenang pemilu. Amerika 3 jam udah ketahuan pemenang pemilu. Indonesia lebih hebat. Belum dimulai udah ketahuan pemenangnya. Itu zaman dulu gitu. Dan lucunya ketika dia kalah beberapa kali kalah di awal-awal, Iya, iya. orang bilang, bisa kalah. Gue bilang enggak. Pada ujungnya nanti juara lagi. Iya. Benar. Dia boleh kalah 5-1 dari sempat diganggu, Iya. sempat diganggu Leipzig, Leipzig banyak, kan? sempat diganggu oleh Dortmund. Dortmund, Leverkusen. Tapi saya bilang pasti ujungnya juara. Benar, juara. Di mana menariknya, Bung Rapat? Ya, Di mana menariknya tuh? saya juga nggak tahu. Saya senang aja dengan mental mereka bermain. Nah, itu yang saya suka, mental Oh, ya, mereka. asdawarnya, ya. Nggak pernah memang Stamina. ciut. Udah ketinggalan tetap mereka kuat. Itu saya senang tuh. Dan cara jarang bermain ya, jarang mereka itu gagal di Piala Dunia. Wah, itu. Minimal semifinal. Betul. Kecuali terakhir tuh yang dipermalukan, Paling lengkap yang tuh. dibantai itu ya. Iya. Jadi Piala Dunia bisa 4 kali juara Piala Dunia, bisa ada runner up berapa kali semua. Dia kalau ikut rata-rata di antara Eropa ya dia paling konsisten. Di Euro juga kan dia paling banyak juga. Jadi sekali lagi bukan karena ada perempuan Belanda yang mengecewakan. Nggak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Ini clear ya. Clear ini. Tapi dalam konteks sepak bola Bundesliga sehat loh Mas Helmi. Yes. Oh iya. Contoh misalnya buat Sangat. pemain Asia. Untuk penonton juga ya. Jepang itu banyak jadikan Bundesliga sebagai apa ya pijakan. Barometer mereka lah ya. Sebelum Kagawa mereka misalnya ya kan, Kagawa, ya. lalu Kagawa. Son Heung-min gitu Ya. kan. Dan sekarang pemain-pemain Amerika banyak di Bundesliga. Jadi 2026 jangan kaget kalau Amerika nanti sepak bolanya luar biasa. Dan ya saya ngelihat ya struktur aturannya tuh betul-betul ya. Jadi federasinya tuh menjaga dengan luar biasa. Saya ingat banget waktu Leipzig itu mau Akuisisi. diakuisisi oleh Kerting Deng. Ya. Ya kan mau dinamain kan mau namain Red Bull. Red tuh. Bull, iya. Nggak boleh. Nggak boleh karena tidak boleh ada satupun brand yang nempel di tim-timnya Jerman. Nggak boleh. Akhirnya gantikan Rasenball. Rasenball, RB juga gitu. RB. Logonya tetap juga Hanya 3 kalau nggak salah Mas Helmi yang diizinkan itu. Leverkusen, Bayer, ya. Wolfsburg yang Ya itu udah kado terlanjur. gitu. Udah Kan Iya. Volkswagen lah. Dan Ya. itu memang perusahaan-perusahaan Jerman. Yes. Jangan Ya. salah loh. sama Betul. Hoffenheim dengan softwarenya itu. Iya. Iya. Jadi SAP. itu memang perusahaannya Jerman. Yes. Ya, jadi saya pikir oke gitu. Apalagi kita Bayern Leverkusen kan nggak terlalu kelihatan brand ya. Ya kalau Wolfsburg itu kan VW juga nggak identik lah. Jadi menurut saya sih Jerman itu luar biasa dan nggak gampang untuk ngatur. Saya ngikutin waktu siapa yang punya Kerting Deng mau bikin klub di Jerman. Wah, dia aturannya luar biasa tuh. Harus ini, harus itu. Dia juga punya klub yang RB Salzburg ya. Salzburg iya. punya. Dia punya baru dia ke Di sana. Amerika juga punya kan? Iya. Dia punya New York. di New York City sama juga di Melbourne kalau nggak salah dia juga punya nih. Jadi orang kaya ini salah satu pemilik klub paling kaya itu adalah pabrikan Kerting Deng ini. Di sana kan namanya Red Bull, di sini jadi Kerting Deng. Ya. Senang tuh Tom, lu bilang paling sehat tuh memang benar. Bagus. Benar-benar ya. Apa Ya. tuh? Jerman. Oh, iya. Luar biasa itu. Saking sehatnya itu nggak sehat menurutnya, Bung. Dan tiap stadion coba lihat. Tiap stadion penuh. Nah, siapa namanya? Ya, karena Kenapa? itu tadi, Kecintaan masyarakatnya gila luar biasa. Karena saham 50+1 itu milik, Harus dimiliki rakyat. milik member, Memang member. sehingga kemudian tiket jadi tidak mahal. Tidak mahal. Betul. Itu proteksi lah menurut saya sih, bentuk proteksi Iya, pada iya, iya. sepak bola. Gap salary-nya Dia juga, menghindari kepemilikan tunggal, Mas Helmi. Misalnya menghindari seperti MU dimiliki oleh Glazer Family ya kan? Ya, setuju. Arsenal dengan siapa? Stan Kroenke-nya. Kroenke ya. Jadi kalau di Liga Inggris sekarang dimiliki oleh investor-investor Ya, luar. Amerika ya. Yang kita sendiri tahu mereka tuh bukan cinta bola, itu karena menganggap itu sebagai sebuah investasi. Glazer Family nggak ngerti bola lah. Dan Liga Inggris kehilangan betul kepergian Roman Abramovich. Oh, iya. Seorang pemilik klub yang sangat cinta bola. Tahu nggak cerita Abramovich? Dia tuh waktu dia bisa membeli Chelsea, itu dia meninggalkan posisi gubernur di salah satu provinsi di Rusia. Karena dia kepengen banget dia punya klub di Eropa. Kalau nggak salah dia pernah mau beli satu klub di Italia, ya, dan akhirnya dia memutuskan konsultannya ada Claudio Ranieri. Jangan beli yang Italia lah, beli di Inggris saja. Dia hampir beli apa gitu klubnya, dan akhirnya dia putuskan Chelsea. Chelsea itu nothing lah
pada saat diinvest oleh Iya. Abramovich. Iya. Dari yang saya baca 2003 dia diajak nonton sama temennya, Betul? mungkin sesama filantropis Richard Crispin gitu apa namanya. Dua perempat final Liga Champion, MU lawan Real Madrid. Iya. Yang masih main di Real Madrid Ronaldo Phenomenon. Ya. Sejak itu dia merasa jatuh cinta sama bola dan dia ingin punya klub. Dan menurut saya sih bener dong. Dia oligarki, dia taruh popularitas kejayaannya, namanya di kendaraan yang menurut saya sih paling bener gitu loh. Klub yang bagus supaya bisa di champion. Maka ambisinya Liga Champion. Dia beli Chelsea tapi tetap ambisinya sejak awal Liga Champion. Karena dia jatuh hatinya Liga Champion. 2003 nontonnya Dan dia di membuktikan Old Trafford nontonnya. Dalam waktu beberapa 2008 kan dia final ya? udah champion ya. Iya. 2008 final cuma juaranya 2012. Kalah sama MU kan? Ya, 2008 Adu kalah. penalti ya? John Oke. Terry Di Rusia. kepleset tuh. Ya. Iya, John Terry ya. Kepleset. Dan itu di Rusia loh. Padahal dia pingin Itu juara waktu Iya, itu. iya. adu penalti itu. Ya, adu penalti. Iya. Dia pingin juara di Rusia itu sebenarnya. Tapi sama MU, Bos. MU lagi bagus-bagus. Lagi bagusnya. Iya. Sekarang lagi bagus, cuman lagi nasib sial aja. Iya, Makanya saya melihat ya bukan apa-apa ya. MU itu pemainnya keren-keren lah. Masalah mentality sama solidity. Itu aja, pokoknya keren-keren lah. Malah Leadership, semua. dulu ada Paul Scholes, ada Roy Keane. Sekarang nggak ada yang model begitu ya. Enggak, di MU tuh kehilangan pemain yang berani berantem tuh. Iya. Ya berani berantem untuk ngebela, ngasih semangat, enggak ada tuh. Roy Itu Keane. Roy Keane, Eric Cantona. Roy Keane. Woi, Roy Keane itu orang apa ditendang, penonton aja ditendang dia. Paul Scholes Eric itu- Cantona gitu-gitu. Paul Scholes kan? Paul Scholes ya. Paul Ince di situ juga ya? Paul Ince pernah? Enggak. Brian Enggak. Robson. Pernah dong. Iya, Pernah? iya, iya. MU. Ince juga Oh pemainnya. iya. Wah. Itu yang dibutuhkan. Nah, itu nggak ada. Lembek semua sekarang. Yang ada kaptennya pelawak, Maguire ya kan. Tiba-tiba menjadi pelawak. Ya mukanya mirip-mirip Mr. Bean ya jauh dari lah ya. Mestinya datangkan Calvin Phillips ya yang diambil City Ya, ya. ya, ya, ya. Atau Declan Rice ya. Ya tapi ini menarik lah dengan kemarin pre-season ya. Iya. Saya pikir sih ya Mudah-mudahan pertandingan ada kebangkitan, iya. orang boleh mengatakan itu pertandingan tidak serius, tidak dihitung walaupun ada pialanya juga. Dan MU senang banget untuk pertama kali dapat piala. Bangkok apa itu namanya? Iya. Bangkok Dapat Final piala, Cup ya. gitu. Dapat Yang penting piala. piala, Nah, Bos. dapat gitu. Jadi menurut saya sih ya walaupun nyoba-nyoba pemain ya menaikkan mental juga ya. Menaikkan. Semoga ngelihat, oh MU udah berubah. Saya suka apa? Permainannya berubah ya, Tom? Ya kelihatan Berubah nggak Ten Hag permainannya? kan position ya. Dia pengen build up-nya bagus. Kan yang saya lihat, yang saya amati sejak awal datang, evaluasi musim lalu kan transisi jelek katanya. Yes. Kalau itu transisi jelek, lalu build up-nya di bawah jelek juga. Ya kelihatan dia butuh pemain-pemain yang bisa build up mulai dari bawah. Betul, Makanya betul. masih ngotot nama-nama Lisandro Martinez, ngotot namanya Frankie De Jong. Seperti itu sepertinya restorasi yang dia butuhkan. Tapi yang saya senang juga kemarin dari MU itu bagaimana Ten Hag itu berani memainkan tuh tim yang anak-anak muda terutama menghadapi tim intinya di 30 menit Liverpool. terakhir Iya, Liverpool. iya, iya. Bagus loh mereka main. Iyalah. Dan tidak bobol itu. Savage, Iya, Zidane. Zidane bermain, Wah, gila, kan. Payet Diallo itu yang ya. bermain sana Iya. kan. Iya kan, ada Elanga di kiri. Iya, iya. Bagus kombinasi itu. Dan berani pegang bola, Tom. Itu Iya. senang. Kan biasa kan yang lain kan agak gugup. Tapi anak muda ini Zidane bisa mutar-mutar, bisa di Dan antara. satu, bola jarang ke belakang. Iya. Dan Eric Bailly ya, Oh iya, luar biasa. bola jarang ke belakang. Bola ke depan terus tuh. Teng, teng. Berarti sekaligus tanda tanya besar masa depan Ronaldo dong. Iya. Oh iya. Saya pikir Ten Hag perlu nomor 9. Itu aja kok satu. Iya, ya. iya. Ya. Iya, Perlu iya. satu itu. Yang lain tuh oke kalau dapat satu yang bagus wah. Iya. Top. Kalau Martial kambuh aja ya, kepercayaan dirinya. Naik lagi oke Oh lah. bahaya. Tuh. Saya yang Rashford belum kelihatan, tapi masih long way to go lah. Iya. masih- Oke, kita kembali ke rencana semula. Kita Ya. akan melakukan nobar. Ya, Ropan, apa yang dijanjikan dari nobar-nobar yang kita lakukan? Iya, saya pikir ya dengan nomor-nomor ini akan membuat banyak orang juga akan bisa melihat kita ya untuk bagaimana caranya. Tentunya bagaimana saya dan Bung Towel itu bisa menampilkan sesuatu yang berbeda yang lain di sini sehingga banyak orang yang akan mampu untuk bisa mengikuti di R99. 66. 99 lagi. 99 itu perusahaan kita bertiga kan? 99. Oh, 99 perusahaan kita, Ya, ya? masing-masing tiga kan? Iya. 339 jadi. Betul. Ya. Kalau Bung Toel? Ya tentu kita ingin memberikan insight lah, kedalaman dari sebuah Itu yang diperlukan, pertandingan, ekspresi ya, ada Ya. kegembiraan, Ya. ada relax, ada jadi partner teman lah. Mas Helmi bilang, jadi mungkin dalam walaupun ada apa dimensi ruang dan waktu, bukan ruang dan waktu, ruangnya berbeda, tapi mereka merasa ditemani oleh kita. Ya, ya. Para pemirsa lewat YouTube channel R66 ini. Jadi Daripada mereka nggak nonton nonton sendirian. ya, ya. Ada kita yang nemeni. ada suara kita kasih yang berisik ya, insight, ya. kasih kedalaman.
kasih jok-jok mungkin dari rekan-rekan narasumber yang lain. Ada info-info menarik yang mereka tidak dapatkan di lain, dapat di kita. Ya. Ya dong. Itu yang paling penting kan. Dengan data apa dan dengan cara kita berdua ngomong memberikan ya. Karena lebih fleksibel juga kan ruang bicaranya kan. Oh iya. Dibanding misalnya di stasiun televisi. Stasiun televisi dia nggak bisa komen. Bisa komen. Ya. Kita bisa bacain komen. Anda bisa komen. Ya, itu ya. Anda bisa komen, bisa ngusulin sesuatu. Betul. Ya jadi format selalu saya akan ditemani oleh dua pandit ini, ya Bung Ropan dan Bung Toel, dan kita akan selalu mengundang fans fanatik dari tim yang bermain. Dan silakan ya, dan kita terbuka untuk off air. Dalam arti kita mendatangin gitu. Mungkin kita satu saat datang ke markasnya Chelsea, markasnya MU. Arsenal ya, MU, dan saya tahu sekarang nobar inilah sekarang sedang menjadi tren. Lagi tren ya. Ya, jadi ikutin terus nobar Ernano Media, kita akan menjadikan item kekuatan kita ya bersama pandit-pandit terbaik Bung Ropan dan Bung Toel. Dan jangan lupa nanti kita akan selalu inform. Saya udah mencatat untuk Premier League aja kita punya mungkin ada 20-an big match. 26 ya. Ya, 26 big match 26. Ya, terutama pertemuan antara 6 besar itu ya. City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, MU dan Spurs. Kalau ditanya kenapa kita nggak ke Serie A, kenapa kita tidak ke La Liga, urusannya adalah jam tayang yang tidak menguntungkan. Ya, karena La Liga bermainnya tengah malam, juga Serie A. Kami pernah mencoba dan kameramen kami ada yang ngantuk. Itu yang depan saya itu namanya Iqbal. Tiba-tiba ini begini dia, Iqbal kenapa? Jadi itu aja ya. Semoga cepat La Liga dan Serie A cepat insaf. Ya. Kalau mau banyak yang nonton, ya seperti Liga Inggris sehingga revenue-nya juga menjadi besar. Kita sedih sekarang ada tim sebesar Barcelona kesulitan keuangan. Iya. Kita sedih sekarang Liga Italia dengan tim-tim besar, Juve, ya AC Milan, Inter Milan itu sekarang hanya menampung pemain-pemain afkiran. Iya, pemain-pemain loan, pemain-pemain afkiran. Buangan semua ya. Pemain buangan-buangan. Gimana mau meningkatkan mutu liga? Ya kita berharap kalau balance ya. Italia naik. Italia sekarang menuai konsekuensinya. Sekarang tidak masuk Piala Dunia. Ya. Mungkin ada konsekuensinya. 2 kali berturut-turut. Iya. Ya kan? Karena pemain Italia itu kan banyaknya di Italia. Ya kan dia tidak terlaku. Di Inggris kan nggak laku pemain Italia. Nggak laku. Dulu di MU aja Matteo aja, siapa itu namanya? Gue lupa namanya, Matteo ya. Nggak juga laku. Jadi artinya apa? Mereka bermain di Italia, tapi sparring partnernya kan pemain-pemain internasional yang juga kelas nomor sekian. Bagaimana mau meningkatkan? Dan memang kelihatan sekali ya. Di UCL juga kan nggak tembus sampai 8 besar ya. Iya. Jadi kelihatan sekali memang menurun sekali itu. Terakhir tim Italia juara UCL Inter berarti. Inter 2010 sudah terlalu jauh. Lama. Udah sangat 2010 lama. Inter sepertinya. Jadi udah 12 tahun. Iya, Mourinho, ada Lucio, ada Eto'o. Banyak tuh Zanetti semua situ Diego kan. Cambiaso. Lu sedih nggak kemarin dia menang Piala Eropa pemainnya tua-tua itu? Itu menang lawan Inggris kebetulan itu. Semifinal, final, adu penalti. Loh, kebetulan bos. Kebetulan aja. Itu kebetulannya adu penalti, Inggrisnya sial itu. Dan kasih anak-anak muda, iya. Bukayo Saka. Baru masuk. Gareth Southgate itu ngaco itu. Baru masuk lapangan untuk Algojo penalti baru masuk 1 menit, 2 menit, 3 menit. Betul. Gimana? Belum panas lah, belum in. Ya tapi itu rezekinya Italia. Oke, semoga. Saya lagi mau ngundang Pak Erick Thohir. Ya. Karena Pak Erick Thohir akan insya Allah akan jadi tamu saya. Kita akan janjian. Kita tidak akan ngomong capres-capresan. Ya. Saya akan ngomong karena beliau itu adalah pernah membeli Inter Milan. Pernah menjadi presiden Inter Milan. Dan dia cerita sama saya. Bang, dulu waktu aku di Milan, aku bikin pertandingan Inter itu pernah sore. Rating kita naik. Di sana disebut dengan Eric Factor. Sayang. Ya itu yang saya bilang. Italia itu terlalu pongah orangnya. Ya terlalu sombong gitu. Ya memang dia punya segala hal untuk kesombongan. Pusat kebudayaan dunia itu kan Romawi ya. Salah satu kota mode di Milan. Kota mode di Milan. Iya. Menciptakan Ferrari, macam-macam. Ya tapi begitulah. Semakin lama makin kalah. Oke, jadi terima kasih. Nantikan nobar kami berikutnya ada tanggal 31 Juli. Ya, Community Shield. Antara Liverpool melawan City. Pegang siapa? Ya. Liverpool aja lah.
Soalnya di samping saya pasti City. Kalau ditanya udah langsung City. Dia bukan suka City, dia suka Pep-nya gitu. Ya itu dia. Iya. Dia Pep jadi pelatih Sriwijaya FC pun dia dukung Sriwijaya FC. Makanya langsung ditanya langsung Liverpool. Iya kan? Gak mungkin banget. Oke. Langsung. Layar pembuka ya. Layar pembuka. Layar pembuka ya. Kemarin kita pembahasan ya dengan Precision di Bangkok. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.